Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan sebelum mulai videonya, buat kalian yang alangkah baiknya untuk like video ini untuk uang parkir guys. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Merti Albert chapter 5724. Di sini diceritakan setelah gelisah untuk sementara waktu, Yangge menemukan bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda disempurnakan. Sebaliknya, lingkungannya saat ini agak aneh. Dia tidak bisa benar-benar meletakkan jarinya di tempat dia berada, seolah-olah dia berdiri di tengah kehampaan. Dikelilingi oleh bintik-bintik cahaya seperti bintang yang berkelap-kelip di langit, jarak antara dia dan tempat ini telah menjadi konsep yang kabur. Bintik-bintik cahaya yang berkelap-kelip tampak membentang sejauh mata memandang, tetapi juga tampak sangat dekat. Kuncinya adalah yang dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini seolah-olah dia diikat oleh semacam kekuatan misterius, membuatnya tidak dapat bergerak. Apakah ini di dalam tunggu semesta? Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa dia memang telah ditarik ke dalam tunggu semesta, tapi ini terlalu aneh. Di dalam tunggu semesta sebenarnya ada dunia yang luas. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dalam imajinasinya, tunggu semesta adalah tunggu Bill dan Bill Open Heaven yang menakjubkan lahir darinya. Meskipun proyeksi tunggu Bill yang dia lihat sebelumnya sedikit lebih besar, itu masih dalam imajinasinya, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Namun fakta bahwa tunggu semesta memiliki dunianya sendiri cukup mengejutkan. Namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, ini adalah artefak paling misterius di dunia. Dan isinya adalah salah satu dari 50 hukum surgawi, tampaknya normal untuk membentuk dunianya sendiri. Menenangkan dirinya, Yangge memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi untuk masalah ini. Yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana melindungi dirinya sendiri. Karena pengaruh tubuh utama tunggu semesta ini dia telah ditarik masuk. Meskipun dia tidak menunjukkan tanda-tanda disempurnakan, untuk saat ini dia masih harus waspada. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri terlebih dahulu. Segera Yangge mendesak kekuatannya dalam upaya untuk meninggalkan tempat ini, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Kekuatan misterius yang mengikatnya jelas tidak terlalu kuat, tetapi sangat tangguh. Semakin kuat Yangge mendorong kekuatannya, semakin kuat jadinya dan semakin membatasi dirinya. Yangge tidak berkecil hati dan sekali lagi mengaktifkan Space Dao-nya, mencoba untuk berteleportasi. Namun Space Dao yang tidak pernah gagal sebelumnya tidak berpengaruh di sini. Ruang kecil tempat dia berdiri tampaknya telah sepenuhnya disegel. Yangge sekali lagi mengaktifkan konsep Dao dari prinsip waktu, tetapi tidak ada jawaban. Bahkan jika dia mencoba mengaktifkan prinsip topak, itu tetap tidak berguna. Secara periode waktu yang tidak diketahui, Yangge telah mendesak semua Dao besar yang telah dia pahami. Tetapi itu tidak membantu situasinya sedikit pun. Bahkan jika dia secara bersamaan menggunakan Team of Speed Dao untuk mengembangkan kekuatan ruang waktu yang mendalam, itu sama saja. Hati Yangge dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Sekarang dia akhirnya bisa memastikan bahwa dia benar-benar tidak bisa bergerak, seperti seorang tahanan yang terperangkap dalam sangkar aneh ini. Ini benar-benar sebuah tragedi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menderita perlakuan seperti ini setelah hanya menyelidiki inti tunggu semesta. Tetapi dari awal hingga akhir dia bahkan tidak dapat menentukan di mana inti tunggu semesta bersembunyi, apalagi mengambil kesempatan untuk membunuh Monaye. Tunggu semesta masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk memperbaikinya, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Tunggu semesta ini mungkin tidak dapat memperbaiki objek eksternal apapun. Tentu saja untuk amannya dia harus waspada jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Situasinya saat ini agak aman, tetapi bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini? Menenangkan dirinya, Yangge menyingkirkan sedikit kecemasan di hatinya dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus melepaskan diri dari kekuatan yang mengikatnya. Dia harus mencari tahu apa kekuatan ini sebelum dia bisa mengobatinya. Saat kesadaran Yangge menyebar seperti air pasang, dia langsung menyadari sesuatu yang tidak biasa. Di dalam tunggu semesta ini sebenarnya ada sejumlah besar tanda Dao besar. Tanda Dao besar yang tak terlihat ini ditumpuk di dalam tunggu semesta begitu melimpah sehingga hampir mustahil untuk dibayangkan.
Hati Yangke bergetar ketika merasa seperti telah jatuh ke dalam harta karun. Manifestasi paling jelas dari pencapaian seorang kultivator di Dao besar adalah jumlah tanda Dao yang mereka miliki. Tentu saja ini tidak mungkin untuk diukur. Itu hanya ide yang kabur. Misalnya pencapaian Yangke di spesies Great Dao adalah yang tertinggi. Jadi di dunia kecil tanda Dao spesies Dao adalah yang paling melimpah. Karena itu seluruh alam semesta kecil dipenuhi dengan tanda Dao dari ruang Dao besar, yang memungkinkan para murid Fai Dojo untuk memahami Dao ruang. Dao of Team adalah yang kedua, tetapi dengan peningkatan Dragon Vein-nya, Dao of Team-nya hampir tidak sama dengan Dao of Spade. Setelah itu adalah Dao tumpak. Ada banyak Dao besar lainnya selain alkemi Dao dan artefak refining Dao yang telah menghabiskan banyak waktu dan usaha Yangke di tahun-tahun awalnya. Segala sesuatu yang lain pada dasarnya dipanen dari laut fenomena surgawi. Kembali ketika dikejar oleh loyal laut klan tinta, Yangke tidak punya pilihan selain melarikan diri selama beberapa lusin tahun dan memasuki laut fenomena surgawi. Panennya tidak terbayangkan. Alasan mengapa dia mendapatkan panen yang begitu besar di laut fenomena surgawi adalah karena ada sungai Great Dao yang mengalir di dalamnya yang telah dia haluskan dan serap. Dia juga tidak menyangka bahwa akan ada begitu banyak jejak tanda Great Dao di dalam tungku semesta ini. Dan itu tampaknya berkali-kali lebih banyak daripada laut fenomena surgawi. Ini seperti memberi tongkat dan madu. Tunggu semesta telah menyeretnya ke dalam kekacauan ini dan menghancurkan rencananya untuk membunuh Monaye. Tapi sekarang keuntungan seperti itu sebenarnya menunggunya di sini. Ini benar-benar berkah tersembunyi, namun apa yang terbentang di depannya memang merupakan peluang besar. Yangke segera menenangkan pikirannya dan membuka alam semesta kecilnya untuk menyerap dan memperbaiki tanda Dao ini. Sesaat kemudian alis Yangke berkerut ketika pintu alam semesta kecilnya terbuka lagi. Seolah-olah ada sesuatu yang terputus darinya. Apa yang terputus secara alami adalah tanda Dao yang baru saja dia serap. Setelah memperbaikinya untuk sementara waktu, Yangke menemukan bahwa tanda Dao di dalam tunggu semesta sebenarnya tidak dapat disempurnakan dan diserap. Penemuan ini menyebabkan suasana hatinya yang indah tenggelam ke dasar saat dia mencoba menyerap lebih banyak tanda Dao ke dalam alam semesta kecilnya. Setelah beberapa upaya, Yangke akhirnya yakin bahwa tidak ada cara untuk memperbaiki tanda Dao di dalam tunggu semesta ini. Adapun alasan mengapa dia tidak bisa memperbaikinya, dia agak bisa mengetahuinya. Jika tanda Dao di sungai Dao besar yang gila yang dia temui di laut fenomena surgawi teratur dan berbeda, maka tanda Dao di sini berada dalam keadaan kacau. Jejak paling primitif dari tanda Dao besar. Menyempurnakan secara paksa tidak akan menguntungkannya. Penjelasan paling dangkal adalah perbedaan antara nasi putih dan nasi matang. Tanda Dao di tempat ini adalah nasi putih, sedangkan tanda Dao di sungai Dao besar di laut fenomena surgawi adalah nasi. Yangke hanya perlu memakannya dan mencernanya untuk mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri.